Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang saya contohkan dulu, saya share screen kan dulu, nggih. Nanti baru Bapak Ibu boleh share screen supaya Bapak Ibu tahu arahnya. Oke, mungkin satu judul dulu kita coba praktekkan. Dari Bapak Ibu ada yang mau menyumbangkan judulnya dalam bahasa Indonesia? Saya Mbak bisa Boleh, Ibu. Mohon maaf, kasih, Ibu. kasih, Mukanya, kasih. enggak, mukanya. Sebentar. Kok Iya nanti suaranya nanti. sedikit kecil, Ibu? Ibu Oh, sih nggih? kasih, ya kasih Mbak. Oke. Baik. Judulnya terkait, boleh disebutkan judul dalam bahasa Indonesianya? Judul dalam bahasa Indonesia ya Mbak ya. Ya. Kandungan logam berat lumut Kandungan logam berat lumut. Oke. untuk monitoring kualitas udara Untuk monitoring kualitas udara di Kota Banjarbaru. di Kota Banjarbaru. Seperti ini, Ibu. Iya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi judulnya Ibu itu terkait ini. Nanti Bapak Ibu langkah selanjutnya boleh tuliskan metode. Metode dulu, signifikan gitu ya. Pisahkan seperti ini dulu saja. Signifikan titik dua, objektif titik dua. Nah, baru Bapak Ibu breakdown ini. Temuannya Ibu, metodenya itu atau temuannya itu adalah di kandungan logam berat lumut, nggih, Ibu. Ya Bu. Oke, jadi temuannya Ibu Sasi itu kandungan berat lumut. Ini adalah novelty yang ingin dijual oleh Ibu. Nah, novelty-nya kita letakkan di bagian metode. Lalu signifikannya, bentuk kontribusinya itu adalah to monitoring, untuk monitoring. Nah, ini sudah terlihat nih untuk monitoring. Masukkan di sini, Ctrl V. Kualitas udara, jadi objektif itu adalah sesuatu yang dipengaruhi. Nah, ternyata di sini yang dipengaruhi adalah kualitas udara di Kota Banjarbaru. Ini kita boleh masukkan. Nanti seandainya Bapak Ibu, eh, Ibu Sasi, apakah Kota Banjarbaru ini boleh kita pangkas dulu dari judul Bisa supaya Mbak, bisa, unique? bisa. Oke, Iya. kalau boleh, jadi kita pastekan seperti ini. Objektifnya kita letakkan. Kenapa sih Mbak sebaiknya kita hilangkan? Karena lebih universal Bapak Ibu. Nanti kota Banjarbaru ini kita deskripsikan di bagian research method. Jadi sementara kita hilangkan dulu. Namun seandainya itu penting untuk dicantumkan di dalam judul, maka silahkan boleh saja dimasukkan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita breakdown seperti ini, Ibu Sasi ingin menjual apanya dulu, Ibu? Temuannya kah, signifikannya kah, atau objektifnya? Temuannya. Temuannya, nggih. Iya, iya Jadi temuannya. kandungan logam berat. Oke, kalau temuannya nanti judul Ibu ini sudah ada MSO-nya semua. Jadi tinggal kita hilangkan gitu ya. Pastekan di sini. Nah, nanti mungkin ini bukan studi khusus, studi kasus nggih Bu, bukan nggih? Oh, ambil sampelnya cuma di Kota Banjarbaru gitu. Itu termasuk studi kasus nggak? Oh, nanti bisa gini, studi kasus. Kota Banjarbaru ya. Oh, boleh. Oh. Atau kalau misalkan Ibu, nanti Bapak Ibu juga boleh nih, misalkan Mbak saya ingin menjual signifikannya, tinggal dituliskan seperti ini. Monitoring kualitas Oh gitu ya. Bisa udara. ya Mbak ya. Boleh Ibu, udara dengan kandungan logam berat lumut. Nah, gini juga boleh Ibu. Jadi nanti Oh. tergantung Ibu mau menjual yang mananya dulu. Seandainya temuannya yang ingin dijualkan atau novelty-nya, maka Ibu gunakan yang ini. Kalau signifikannya ingin dijual, boleh gunakan yang ini. Itu pengaruhnya kemana Mbak? Maksudnya menjual eh, itu tadi. Sebenarnya itu nanti lebih ke ini sih Bu. Biasanya yang dijual itu adalah novelty-nya ini. Novelty ya. Ini nggih, ditaruh diletakkan di Oh, depan. Jadi sama aja Ibu. oh ya, Ini ya, siap, ada siap. ketiga MSO-nya ini.
Nah, oke, nanti kalau setelah kita uraikan seperti ini, baru kita buat keywordnya. Keywords titik dua gitu ya. Jangan diketik Bapak Ibu. Copy saja dari judul. Di copy, pastekan di sini. Baru kita berikan tanda koma. Kita breakdown. Kandungan logam berat, koma, misalkan. Gitu ya. Lumut, koma. Lalu monitoring ini untuknya kita hapus saja. Monitoringnya juga kita hapus, misalkan hapus. Kualitas udara, koma. Nah, ini hapus dulu, hapus dulu. Nanti Bapak Ibu boleh tambahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan papernya Bapak Ibu. Misalkan ini terkait dengan, misalkan apa Ibu ini? Selain tiga hal ini. Hmm. Anunya ya Mbak ya, jenis logam beratnya kah? Boleh jenis logam beratnya. Timbal. Nah, gitu boleh. Jadi di luar itu bisa kita tambahkan. Nanti tambahkan lagi Oh, boleh. Jadi tidak ada keterbatasan untuk keywordnya. Oke, Ibu? oke oke, ya siap. Jangan ya, sudah selesai nggih judulnya. Jadi malam hari ini kita selesaikan satu-satu judulnya Bapak Ibu dulu ya nggih. Bapak Ibu satu-satu selesaikan dulu, baru besok kita akan beranjak ke referensi. Oke, Ibu, sudah clear nggih, Bu Sasi? Ya Mbak. Siap, terima kasih Ibu. Oke, tadi contoh dari saya. Selanjutnya dari Bapak Ibu mungkin boleh share screen. Ada yang mau share screen terlebih dahulu? Saya boleh coba, Mbak. Oke, Pak Suko, monggo. Ya, saya coba ya, saya screen. Boleh share screen Bapak. Nanti kalau ada yang kesulitan share screen, boleh bilang ke saya. Sampaikan nanti Ya kan, saya Mbak? bantu. Terlihat Bapak aman? Ya. Oke. Ini jadi saya ini data sudah diolah, sudah selesai gitu. Oke. Jadi sebelum membuat bangunan rumah tahan gempa itu diperlukan data mikrosonasi. Oke. Mikrosonasi itu adalah suatu identifikasi klasifikasi jenis tanah supaya bangunannya jadi benar tahan gempa gitu. Nah, ini bahasa Indonesia saya coba data mikrosonasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan mitigasi struktural rumah tahan gempa. Nah, gitu ya. Sip, Nah, Bapak. kemudian Ah, di sini ya. saya coba bahasa Inggriskan Oke, mantap. mikrosonasi data to improve the quality of structural mitigation policy for earthquake resistant houses. Nah, metodenya mikrosonasi data to improve significant to improve objektifnya adalah quality of structural mitigation. Ini kira-kira saya cobakan seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak sudah mantap sekali. Sudah bisa ini ya, membreakdown MSO-nya ya, Bapak. Ini sudah bagus banget, Bapak. Bagus sekali. Sudah engaging ada MSO-nya. Yang dijual itu saya, ini temuannya nggih, Bapak, yang ingin dijual. Ya, Temuannya. jadi ini temuannya ini kan studi kasusnya di Cianjur ini, studi kasus Cianjur. Jadi Cianjur itu waktu itu ingin membangun relokasi Mm-mm. dampak gempa itu, masyarakatnya kita pindahkan dengan data mikrosonasi ini, masukan dari kami, sehingga saat itu sekarang sudah telah dibangun bangunan tahan gempa yang berkualitas gitu saat itu. Itu masukan dari tim kami. Oke. Itu Ini Mbak kira-kira. Bapak, ini Dan data judulnya hasilnya sudah ada, sudah selesai. sudah selesai. Oke, mantap, Bapak. Ini sudah bagus, judulnya sudah ada unsur MSO-nya, jadi boleh dilanjut. Nanti kita buat keywordnya aja, karena sudah oke nih judulnya Bapak. Buat keywordnya, Oke. method, Ya, jadi kalau dan objektif. Nah, sudah paham ya nggih keywordnya Bapak bisa, konsepnya? ya baik nanti saya bikinkan keywordnya Oh, minimal 4. keywordnya, oke, deh, sudah Pak. Sudah bisa nggih Bapak membreakdown keyword? Baik. Sudah. Jadi gitu aja Mbak. Top screen Oke, ya. Mungkin yang teman-teman siap. lain siap. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Suko, sudah mantap sekali, Masya Allah. Terima kasih. Nggih, Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Bapak Ibu ingin share screen lagi? Saya coba Mbak. Boleh Bu Liza, silakan. Oke, nanti Bapak Ibu kalau kesulitan share screen, saya boleh bantu share screen Bapak Ibu. Ya. Oke.
Ini Mbak. Oke, penataan kawasan pedagang kaki lima Tugu Keris Siginjai sebagai ruang publik di Kota Jambi. Oke, kita uraikan MSO-nya dulu, Ibu. Metode di enter dulu dari judulnya. Hmm. Boleh di bawah judulnya saja, enter. Yang ini yang Mbak ya. Oke, di situ aja. Metode titik dua. Metode titik dua. Mm-mm. Signifikan titik dua. Di enter dulu. Signifikan titik dua. Oke. Objektif, enter lagi. Objektif titik dua. Nah, ini temuannya Ibu itu apa kalau boleh tahu Ibu? Temuannya. Eh, Penataan Mbak. Penataan kawasan pedagang kaki lima, nggih. Iya. Oke, itu kita copy pindahkan di bagian metode. Oke, copy, paste. Oke. Signifikannya, kontribusi risetnya itu belum terlihat ini, Bu. Kalau boleh tahu kesimpulannya Ibu bagaimana? Maksudnya kesimpulan gimana nih Mbak? Kesimpulan risetnya, secara Eh, singkat Ibu, bagaimana? Belum kegambar sih. Oke, kira-kira aja tujuannya, kalau gitu tujuannya Ibu, tujuan Eh, risetnya. Penataan itu karena Hmm. real di lapangan itu kan tidak tertata dan mengganggu lalu lintas jalan raya gitu. Jadi pada akhir weekend itu memang dijadikan sebagai ruang publik di sana. Oke, berarti itu nanti harapannya dengan adanya penataan kawasan pedagang kaki lima ini, apakah menjadi lebih rapi atau lebih Iya, lebih apa Ibu? Bagai lebih tertata gitu. Jadi antara arus lalu lintas dengan pengunjung yang ada di sana, kemudian juga PKL-nya itu eh, apa tidak saling ini ya, tidak saling cross gitu, tidak saling tabrakan gitu. Oke, kalau signifikannya kita tuliskan untuk mengoptimalkan dulu Ibu. Untuk mengoptimalkan, terus objektifnya itu adalah fungsi ruang publik, begitu gimana Ibu? Fungsi ruang Eh, publik. Bisa sih Mbak. Oke, coba kita tuliskan dulu ruang publik. Nanti di enter. Mm-mm. Misalkan kita tuliskan penataan kawasan pedagang kaki lima. Mm, Yang di bawah ya Mbak ya. ya, betul. Pastekan untuk mengoptimalkan fungsi ruang publik titik dua studi kasus di Kota Jambi. Nah, begini dulu. Sementara begini dulu aja, Ibu. Kan, Oke, kan. sudah sesuai, Ibu, kira-kira? Atau Iya masih ada boleh. yang janggal? Iya boleh Mbak. Boleh? Oke, Boleh. nanti boleh dibuat keyword. Sudah bisa membuat keyword, Ibu? Bisa Mbak. Oke, siap. Nanti dari judul ini di breakdown ke keyword. Oke, keyword. Titik dua, copy dari judul. Berarti yang keyword pertama penataan gitu ya, penataan, kemudian pedagang kaki lima, kemudian ruang Betul, publik gitu ya Mbak ya. betul. Di copy dulu judul semuanya utuh. Oke, copy.
pastekan di bagian keyword. Oke, langsung penataan kawasan boleh, koma, pedagang kaki 5, koma. Lalu untuk mengoptimalkan itu dihapus dulu. Perubahan status tatanan Koma. stratigrafi Fungsi ruang publik, koma. Nah, nanti boleh ditambahkan yang lain, Ibu. Oh ya, Di kasus kota Jambinya dihapus, nggih? ya, Oke. ya, Mbak. Tapi karena Ibu belum ada kesimpulan, jadi sementara judulnya seperti ini dulu. Nanti bisa fleksibel. Seandainya kesimpulannya dia untuk meningkatkan atau untuk apa ya, merealisasikan. Nah, nanti Ibu boleh replace itu ya, atau diganti gitu. Jadi tidak semata-mata judulnya harus ini. Begitu Ibu Oh Liza. ya, oke Mbak. Nggih, Ya, oke. Sudah, makasih makasih. Mbak. Nggih, sama-sama Ibu Liza. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ada Mbak, Oke, Bu Teti, boleh, monggo. coba ya. Nggih, Bismillah nih. siap. Hmm, Bismillah ya Ibu. Bisa, bisa, saya yakin ini. bentar. Nggih, Nah sebetulnya udah kelihatan belum Mbak? sudah, sebentar. Oke, sudah. Sudah ya. Jadi Oh. sebetulnya saya ini sudah bikin ini apa Mm-mm. dalam bahasa Inggris begitu ya. Jadi ceritanya gini Mbak, pernah ini disampaikan materi ini tuh di eh, seminar begitu karena harus diseminarkan. Hanya sekarang tugas saya tuh harus membuat jurnalnya begitu. Nah, sehingga waktu itu tuh judulnya eh, kalau dalam bahasa Indonesia perubahan status tatanan stratigrafi formasi Jasinga cekungan Rangkas Bitung suatu usulan gitu. Jadi nama formasi Jasinga itu saya usulkan sebagai temuannya gitu. Oke, oke, Nah, oke, sudah menangkap ini, Bu. gitu ya. Kemudian Eh, kesimpulan, oke. mm. Jadi, eh, apakah judulnya kalau seperti ini bagaimana nih? Oke, Jadi, kita breakdown MSO-nya dulu oh seperti ya Bapak Ibu MSO yang dulu ya. lain. Oke, metode signifikan objektif. Hmm. Metodenya, temuannya itu formasi jasinga, saling jasinganya. Betul. Ibu Heeh. sudah mengetik di layarnya atau belum? Belum ini, berarti Oke, saya tulis dulu. enter dulu, Nje. Ya. Jadi di copy aja gitu. Copy boleh di blok. Atau di enter lagi, di copy, di enter. Usulan, di setelah usulan, sebentar. Di setelah Ya, usulan, enter dulu. Enter. usulan enter ya. Setelah Setelah. Ibu, setelah usulan. Ah, iya. Enter. Nah, dulu ya. Oke, enter dulu. Ketikkan kata metode. 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 Titik dua. Oh ini di Formasi. tengah ya saya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti saja. Nggak apa-apa, nggak Oke. masalah. Formasi. Ya singa ya. Iya, Jasinga cekungan Rangkas Ah Bitung. itu. Nah, sampai situ. Oh, oke. Oke. Copy. Masukkan di metode. Pastekan. Ya. Paste. Enter, Ibu. Enter. Signifikan titik dua. Signifikan. Itu ya. Ah, Nah, kontribusi risetnya ini bentuk pengaruhnya. Formasi Jasinga cekungan Rangkas Nah, Bitung itu ini untuk perubahan. boleh dituliskan dulu Oh ya, tulis aja. untuk. Perubahan untuk tatanan stratigrafi. Nah, itu perubahannya itu meningkatkan, mengoptimalkan atau apa Ibu? Menambah ya. Untuk menambah. Mm-mm. Tema. Jadi ada tata nama baru yaitu namanya formasi Jasinga. Sebelumnya belum ada gitu. Oke, 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 oke. Formasi Jasinga cekungan Rangkas Bitung berarti signifikannya perubahan, betul, perubahan.
Kan Ya, pedagang kaki 5 untuk mengoptimalkan perubahan ya betul ya. Betul. Perubahan, Perubahan. benar. kemudian enter Mhm. objektifnya. Ini Titik 2, ya status tatanan, statusnya. status Ini tatanan stratigrafi ya. stratigrafi. Betul. Grafi. Ah, pinter bener Mbak Aulia ya. Oke, Ibu juga pinter, Masya Allah. Enggak, selama ini kan saya udah aduh bingung gitu, udah gini enak ternyata ya. Enak ya, Bu. Oke. Heeh. Sekarang kita enter dulu. Coba kita susun ulang ya, Ibu. Baik. Enter. Formasi jasinga cekungan rangkas bitung. Hmm. Kopi aja ya. Copy. Oke. Pastekan. Oke. Ya. Titik 2. Titik dua. Perubahan status tatanan stratigrafi gitu. Perubahan. Maaf ya lama. Enggak apa-apa, Ibu. Santai saja, pelan-pelan. Perubahan. Status tatanan stratigrafi. Nah, seperti Hmm. ini boleh. Hmm. Paste. Oke. Sudah sesuai belum, Ibu? Kira-kira? Ya. Formasi jasinya sebuah atas hitung perubahan status tanam stratigrafi. Bisa juga ya. Bisa? Suatu usulan ya jadinya. Ini suatu usulannya mau dimasukkan, diletakkan di mana rencananya? Oh, sebetulnya bukan usulan lagi ya, Sudah, karena sudah ada. yaitu penemuan. Jadi begini nih, tadinya tuh kan ada satu nama gitu ya, Oke. dari ada satu temuan. Kalau saya karena geologi ya, jadi ada dua satuan batuan yang ternyata bisa dipisahkan. Nah, kalau dipisahkan itu namanya jadi berbeda gitu, harus dipisahkan namanya. Tadinya namanya Mbak Aulia Rahma misalnya. Ternyata Oke. Mbak Aulia Rahma itu satunya punyai ciri yang berbeda gitu. Sehingga dibedakan ini yang satu Mbak Aulia, yang satu Rahmanya gitu. Oke. Berarti Heeh. gimana kalau di depan perubahan itu kita berikan kata temuan? Oh, temuan jadinya ya. Di Atau juga sininya. inovasi, inovasi nggak bisa ya, Pak? Temuan ya, lebih Temuan ke ya berarti. Betul. temuan Temuan. perubahan status tatanan stratigrafi. Stratigrafi. Nah, sudah sesuai? Hmm. Ya, bisa ya. Ya, ya, Temuan. oke. Ya, ya. Siap. Jadi nanti metodenya itu adalah yang ingin dijual, temuannya itu. Formasi Hmm. jasingan cekungan rangkas bitung. Itu Nah, temuannya Ibu. ya. Nah, nanti seperti ini tidak masalah karena Ibu kualitatif nggih. Kual atau kuan, Ibu? Oh, Mix-mix. kualitatif dan kuantitatif Oh, ada. oke. Heeh. JJ, enggak apa-apa seperti ini karena kan hasilnya Ibu itu temuan baru begitu ya Ya. tentang Mm-mm. perubahan status tatanan stratigrafi. Oke, Hmm. nanti misalkan kurang sreg boleh diskusi lagi dengan saya. Misalkan Mbak boleh nggak sih judulnya kayak gini gitu. Nah, Sementara ya. seperti ini dulu, nanti Baik baru ya. kita Nah, breakdown keywordnya. ya. Baik. Oke, enter keyword, keyword titik dua. Oke, copy dulu dari judulnya. Semua ya. Oke, semua. Hmm. Pastekan. Hmm. Hmm. Formasi batuan ya, Bu ya? Atau apa, Bu? Formasi. Ya, batuan sih sebetulnya. Oke, formasi batuan, koma, Formasi. koma. Jasinga cekung rangkas bitung ini jadi satu ya, Bu?
eh, kalau cekungan Rangkas Bitung sendiri gitu, nah isi formasinya, formasi batuan itu Jasinga itu menjadi formasi batuan gitu loh Mbak. Oh, oke. Berarti formasi jasing aja. Batuannya Oh ya, dihapus. nah tapi ini ya, Ya. cuman karena baru saya yang menyatakan Jasinga itu, jadi kalau Oh, keywordnya formasi oke. Jasinga nggak bakalan nemu. Oke, batuan aja berarti, Bu. Nah, Formasi batuan. Koma. Jasingnya kita delete dulu. Jasingnya dihapus. apanya yang dihapus? Jasingnya, Ibu. Jasingnya dihapus. Ya, Delete. Cekungan Rangkas Bitung, koma. Ya, singa ini bukannya nama lokasi ya, Bu. ya nama lokasi. Oh. Jadi nggak bisa mungkin dihapus itu. Gimana, Hmm, Bapak? Itu Jasinga itu nama lokasi, Bu. Nama Nama lokasi ya lokasi wilayah. sebetulnya. Oh, Jadi anjay. kalau saran saya formasi batuan cekungan Jasinga ya. Jasinga. Jadi Jasinga itu menjadi lokasi tipenya gitu loh Mbak. Oh, iya, iya, Bukan iya. jenis Nah, batuan Jasinga itu. Oke, berarti iya. cekungan Ja- Jasinga ya, Ibu. Ya, Cekungannya cekuan Rangkas Bitung. Tapi Oke. yang formasi Jasinga itu usulan saya gitu namanya. Oh, iya, 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 Eh, paham. jadi ciri apa namanya? Secara apa namanya? eh, Berdasarkan temuan ciri litologinya itu lo ketemunya di Jasinga gitu lokasi Hmm, tipenya. oke, sehingga Makanya dinamakan dinamakan Jasinga formasi gitu. Jasinga. Oh iya, oke. Makanya dinamainnya Jasinga. Oke, siap. Oke, jadi terima kasih Bapak masukannya. Sehingga Heeh, kalau yang disampaikan Ibu itu kita boleh tulis seperti ini dulu saja gitu hingga Ibu formasi batuan, cekungan ya, Rangkas Bitung, koma, lalu kita lanjutkan ke status tatanan nggih. Temuan ya. perubahannya dihapus. Mm-mm. Mm-mm. Status Hapus. tatanan. Status tatanan stratigrafi itu jadi satu ya, Bu? Ya, Oke, sudah. Nanti boleh ditambahkan lagi sekiranya yang sesuai nih, misalkan di bidang apa Ibu? Apa ya, Bu? biologi. Geologi atau apa gitu boleh dimasukkan. Oke, Hmm, Ibu Teti, nanti boleh oke. ditambahkan keywordnya yang Ya, misalnya masih berkaitan dengan hal itu. mm-mm. Gitu, Ibu. Baik ya. Jadi nanti saya coba-coba lagi ya itunya Oke, ya, coba Mbak. lagi. Tapi terima Betul. kasih ini sudah ada lebih. Gambaran ya, Ibu ya. Ya. Siap. Nah, Sip, Ibu tadinya Teti. gini nih Mbak, aku bikin judulnya tuh. Jasinga Formation to propose new nomenclature in stratigraphy order of the Rangkas Bitung Basin begitu. Oh, new nomenklaturnya itu ya, Bu ya? Ya, Oh, jadi oke. nomenklatur baru gitu. Jasinga itu Oke. sebagai penamaan baru begitu. Nah, itu boleh dimasukkan nanti di itu di judulnya. Eh, yang Masukkan. mana nomenklaturnya? Iya, Oh, kan kewajiban. ini nomenklatur kan perubahan tata nama begitu ya, Mbak. Nah, itu ya. Oh iya, sudah dimasukkan ya, Bu ya? Temuan Jangan. perubahan Sudah tata nama sesuai. kan itu ya Itu nomenklaturnya. sudah sesuai. A new nomenklatur gitu. Oke, siap Ibu. Sudah mantap. Nah, jadi temuan ini kan temuan tuh berarti new Hmm. nomenklatur ya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi bukan Baik, usulan tapi temuan gitu. temuannya bukan usulannya. Ya, Baik. cih, siap. Kalau ini usulan, kalau di atas mah masih usulan ya karena kemarin baru disampaikan secara apa harus di forum juga kan. Nah, hasilnya sekarang harus dibuat jurnal begitu, Mbak. Oke, siap Ibu Enje. Nah, Nah, oke, mudah-mudahan. iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Teti. Ya, terima kasih. Eh, Alhamdulillah. Oke. Makasih Pak tadi masukannya. Pak Deh, siapa ya Pak? Pak Suko Pak sepertinya. Suko Terima ya. kasih Bapak. Pak ya, saya Suko, orang geofisika, Bu. Pak Suko dari geologi juga bukan? Yang tadi. Geofisika. Oh, geofisika. Ya. Deketan kita ilmunya ya. Bisa gabung nanti Pak. Ya, Bu. betul. Oke. Terima kasih. Deh, terima kasih Ibu. Stop Oke. share ya. Stop share dulu. Kita lanjutkan ke Bapak Ibu yang lain.
Ada lagi yang ingin share screen, Bapak Ibu? Saya Bu coba. Oke, Bu Ita, boleh. Silahkan, Ibu. Oke. Udah kelihatan, Bu? Sudah terlihat. Ya. Saya Merancang. udah coba-coba bikin draft artikelnya. Kebetulan sebelumnya sudah pernah ikut yang webinar pertama itu. Mm-mm. Oke. Jadi mencoba ini merancang e-book interaktif. Kebetulan saya bidangnya pendidikan bahasa Inggris. Mm-mm. Oke. Judulnya ini merancang e-book interaktif untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa IFL. Oke. Eh, Mm-mm. Saya dasar penelitiannya kemarin itu penelitian pengembangan. Oke, penelitian pengembangan nggih, Ibu. Ya, Oke. Merancang e-book interaktif untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa EFL ya. Hmm, metodenya, temuannya itu adalah e-book interaktif. Oke. iya, iya. Signifikannya itu untuk meningkatkan. Sudah oke. Objektifnya yang dipengaruhi adalah keterampilan menyimak siswa EFL. Oke, sudah mantap. Merancang e-book. Kalau perancangan, oke, Rancangan. sesuai merancang deh. Oke, designing. Designing interaktif e-book to improve. Nah, sudah bagus ini Ibu, sudah mantap. Jadi kalau ditranslatekan jadinya designing deh. Iya, Oke, sip. Atau ada nama e-book interaktifnya sendiri. ada sih basic listening. Basic listening. Ya, It- karena kemarin ini yang dirancang itu buku interaktif khusus untuk keterampilan menyimak bagi mahasiswa yang bukan kejuruan bahasa Inggris. Oke, Ya oke. kan ini di apa objek penelitiannya itu mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tetapi yang bukan pendidikan bahasa Inggris. Jadi selain dari pendidikan bahasa Inggris, kita mau merancang e-book agar keterampilan menyimak mereka itu bisa meningkat karena yang diperoleh itu paling paling minim itu keterampilan menyimaknya. Oke. Oke, kalau saya lihat dari judul, ini sudah bagus gitu ya. Apalagi dalam bahasa Inggrisnya itu sudah bagus banget, gitu sudah eye-catching, Ibu. Nanti untuk keywordnya, ini sudah oke sih, Ibu. Sudah bisa dilanjut judulnya. Kemudian keywordnya, e-book interaktif, keterampilan menyimak, oke, siswa EFL. Nanti boleh ditambahkan lagi nggih keywordnya. Karena Ya. Oke, kembali lagi ke fungsi keyword. Jadi kenapa sih tidak kita batasi di awal? Karena keyword itu nantinya akan berfungsi sebagai pencarian referensinya Bapak Ibu. Jadi itu fungsi pertama. Fungsi kedua, nanti keyword ini akan mempermudah orang untuk mencari papernya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan keywordnya gitu ya. Jadi ada dua fungsi. Yang satu untuk mencari referensi, yang kedua itu mempermudah orang lain untuk mencari papernya Bapak Ibu berdasarkan keywordnya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi dua fungsi itu. Jadi sudah oke, Ibu Ita sudah bisa dilanjut. Nanti Oke, ditambahkan lagi nggak keywordnya? makasih Mbak. Oke, siap Ibu Ita. Ada lagi Bapak Ibu yang belum tersampaikan, yang ingin share screen? Saya tulis di kolom chat, Mbak. Boleh di-share. Oh, boleh Bu Leli. Baik. Oh iya, saya coba copy dulu. Mbak Olia, saya bisa Mbak Olia. Boleh Pak Hari? Enggak, Pak Hari boleh monggo dulu nanti setelah itu Bu Leli nggih. Ini langsung share ini Mbak ya. Boleh monggo Bapak. Ini Mbak Aulia. Oke. Pemetaan risiko strategis untuk ketahanan industri. Oke. Model kuantitatif prioritas mitigasi bencana. Temuannya pemetaan risiko strategis
Oke. Kalau temuannya berdasar ini apa namanya eh, apa namanya prioritas ya, prioritas risiko. Jadi sebuah industri kan kita ukur nih risiko bahayanya, terus ketemu ya kita prioritaskan yang paling berisiko, yang paling berbahaya gitu ya, paling atas terus turun begitu. Itu hasilnya berupa seperti itu. Nah, ini Oh. saya juga bingung nih untuk yang signifikannya, Mbak. J, Bapak. Ini signifikannya sudah ada ini, Pak. Untuk ketahanan ya. Untuk ketahanan itu boleh dijadikan signifikan. Yang Jadi, ini, industrial resilience ini ya, ketahanan iya, industrinya ya. untuk ketahanan nanti baru objektifnya itu adalah industrialnya. Gitu. Jadi yang dipengaruhi itu adalah si industrialnya. Jadi ini ketahanannya ini masuk ke Signifikan. ya, Mm-mm. Oke. itu, Pak. Iya, betul, Bapak. Sementara campur dulu. Campur dulu deh, enggak apa-apa Bapak. Ini bagus banget nih judulnya Bapak. Pemetaan resiko strategis untuk ketahanan industri, titik dua model kuantitatif, prioritas mitigasi bencana. Oke, mantap ini Bapak. Studies for industrial resilience, a quantitative model of disaster mitigation priorities. Kemudian keywordnya strategic, strategi risk mapping. Oke. mapping mapping risikonya ya Mm-mm. kan, terus ini apa, mitigasi Ya. bencananya, industri Mm-mm. resilience ya, ketahanan ketahanan industrinya. Kalau ini toolsnya, ini dua ini toolsnya ini Oh, dua itu toolsnya. Oke, ya. mantap Bapak. Risk prioritas. Industrial Risk Management. Sip, Bapak, mantap ini. Sudah banyak. Nanti besok mudah ini dalam mencari referensi paper. Ya. Tapi kalau ini struktur yang ini gimana, Mbak? Yang struktur dalam bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Strategic Risk Mapping for Industrial Resilience. Jadi di sini strategi risk mappingnya itu metode, betul. For industrial resilience itu dalam bahasa Inggris jadi satu ya, Pak ya? Ya, ini ketahanan industrinya. Jadi saya Oke. industri supaya eksis ya dalam hal bencana itu kan dia tidak hancur lah kira-kira gitu. Tidak Oke. bubar gitu. Oke, sudah betul. Jadi di situ mencampur gitu ya antara signifikan dan juga objektif. Baru di belakangnya ini tambahannya. A Iya, quantitative model of disaster mitigation. Gitu. iya. Sudah cukup, Mbak, kira-kira. Sudah cukup, Bapak. Oke. Makasih, Oke, Mbak. siap sama-sama, Bapak. Oke, terima kasih Pak Hari. Sudah keren sekali Ya, judulnya. sama-sama, Mbak. Mari, Mbak. Kita lanjut ke Bu Lisa, nggih. Bu Lisa, Bu Leli. Manisian Bu Leli. Jadi sudah mengirimkan di grup gitu. Nah, ini perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa, studi terhadap implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia. Oke, temuannya itu perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa. Mm-mm. Oke, Ibu boleh dijelaskan sedikit kesimpulannya, Ibu Leli? Jadi selama ini kan undang-undang kita itu tidak terimplementasi dengan baik, sehingga orang-orang yang punya gangguan jiwa itu tidak terlindung secara hukum. Gitu sih, Pak. Oke, tidak terlindung secara hukum ya, Bu ya. Jadi misalnya dia karena gangguan jiwanya dia melakukan satu perbuatan pidana misalnya. Nah, harusnya kan dia diobatin dulu. Tapi ternyata malah dikeroyok massa misalnya. Oke, Jadi oke. itu perlindungan itu yang seringkali tidak ada buat si orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Hmm, Jadi kesimpulannya seperti itu ya, Bu. Kurang kurang adanya perlindungan hukum ini ya. Oh, iya, iya. Oke, Seperti itu. nanti Ya, di resultnya Ibu itu tujuannya untuk apa? Mohon izin di papernya Ibu kira-kira tujuannya untuk apa? untuk implementasi undang-undangnya. Oh, sudah ada undang-undangnya artinya. Ada undang-undang, cuman tidak ini ya, tidak pas penerapannya. Seringkali terabaikan. Oh, oke, oke, oke. Sudah paham, Ibu. Jadi temuannya Ibu itu adalah
perlindungan hukum, ya, perlindungan Mm-mm. hukum bagi penderita gangguan jiwa. Nah, ini penderita gangguan jiwa ini masuk ke objektif ini, Bu. Yang dipengaruhi kan adalah si penderita gangguan jiwa ini. Mm-mm. Lalu ini sudah betul implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa gitu ya. Signifikannya ada di implementasinya. Gitu. Jadi nanti kalau Ibu mau menuliskan demikian, karena memang rata-rata untuk kualitatif itu judulnya seperti ini ya, perlindungan hukum bagi penderita Mm-mm. gangguan jiwa, studi terhadap implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ini sudah boleh, sudah mencerminkan MSO-nya, gitu, sudah Mm-mm. mencerminkan MSO-nya. Baru nanti Ibu lanjutkan ke dalam keyword-nya. Mm. Keyword, oke, titik dua. Jadi memang untuk kualitatif itu tidak bisa kita sebutkan untuk meningkatkan, untuk menurunkan. Boleh kita tuliskan untuk mengimplementasi, untuk optimalisasi gitu boleh. Iya, iya. Oke, kita paste. Legal protection, koma. Mm-mm. Oke. Mental disorder ya, koma. Ya. Oke. Lanjut lagi. Mental health Mm. law ya Bu ya, mental health law ya. Jadi satu ya Iya. Bu. Karena Hukum yang kesehatan ya. hukumnya Kesehatan. nggih. Hukumnya. Indonesianya kita hapus dulu. Jadi nama tempat itu sebaiknya kita hapus dari keyword, baru kita tambahkan hal-hal yang lainnya. Oke, Ibu, sudah sesuai Ya, nih judulnya boleh ya, demikian. ya. Terima Boleh, boleh. kasih. Ya. Oke, siap sama-sama Ibu Leli. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin share screen? Oke, ini ada Bu Erina. Sebelum Bu Erina, ada yang ingin share screen Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan Bu Erina dulu saja kalau gitu. Oke, saya share screen dulu. Silakan, Mbak. Mohon maaf, Oke. saya tidak on cam karena sambil menyusui. Oh, enggak apa-apa Ibu. Keren sekali nih Bu. Malam-malam, nggih. Oke, multitasking nih. Oke, di sini Ibu menuliskan culturally, ini ya, terapi berbasis nilai budaya lokal untuk menurunkan, ya, untuk menurunkan, sebentar ini saya enter aja. Untuk menurunkan isolasi sosial pada wanita dengan riwayat kekerasan seksual. Oke, kita pisahkan dulu, kita breakdown dulu. Metodenya di sini adalah terapi berbasis nilai budaya lokal, nggih, Ibu Erina? Betul. Betul. Oke, kita pastekan. Lalu signifikannya untuk menurunkan isolasi sosial. Nah, Betul. ini untuk menurunkan isolasi sosial. Baru yang dipengaruhi objektifnya itu adalah wanita dengan riwayat kekerasan seksual. Nah, gini. Jadi nanti boleh mau ditulis demikian, boleh juga kalau Ibu menuliskan demikian. Penurunan apa ya? Menurunkan isolasi sosial wanita dengan riwayat kekerasan seksual. Boleh dituliskan seperti ini. Melalui terapi berbasis nilai budaya lokal. Nah, tapi nanti saya rasa bagus yang awal ini, yang dijual adalah temuannya, begitu ya. Temuannya kita letakkan di awal, terapinya ini. Nah, oke, sip, Baik-baik. Ibu. Nah, baru nanti pisahkan keywordnya. Keyword titik dua, kopikan dari sini, copy, atau bahasa Inggrisnya boleh, atau bahasa Indonesia enggak apa-apa. Pastekan. Oke, kita hilangkan dulu. Terapi, koma, ini gitu ya, terapi, koma.
nilai budaya lokal, koma, isolasi sosial, koma, wanita, koma, riwayat kekerasan seksual atau langsung kekerasan seksual, koma. Nah, seperti ini nanti boleh ditambahkan lagi ataupun misalkan ada yang sekiranya sejalan nih dari apa namanya judul ini di dalam papernya nanti membahas terkait ini masukkan lagi. Gitu, Bu Erina. Sudah oke, Ibu? Sudah bisa Oke, dilanjutkan. terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Erina. Ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu, Pak Hafid, Pak. Oke, Saya izin, Bu. oke, boleh, monggo Bapak. Iya. Oke, masih loading. Nah, sudah muncul Bapak. Nah, ini saya punya artikel nih, interaksi pedagogis mahasiswa. Saya bidang pendidikan, Bu. Oke. Interaksi Hmm, pedagogis mahasiswa dan humanisasi pendidikan di era Intelijen. artificial intelligence atau Oke. kecerdasan buatan. Nanti itu untuk disertasi saya itu saya di fenomenologi kualitatif. Nah, Oh, saya belum menemukan karena masih baru Ibu untuk belum menemukan metode signifikan dan objektifnya. Boleh sarannya Ibu? Terima oke. kasih. Nggih, siap sama-sama, Bapak. Jadi untuk metode itu bukan metode researchnya, tapi metode itu adalah temuan risetnya, Bapak. Temuannya di sini adalah interaksi pedagogis dan humanisasi pendidikan di era kecerdasan buatan. Novelty-nya ini ya, Pak? Ya, Oke. Diketikkan dulu. ya interaksi. Interaksi pedagogis dan humanisasi pendidikan di era kecerdasan buatan. Oke, kemudian objektifnya ini pengaruhnya ke mahasiswa ya, Bapak? Oh iya, saya mau meneliti interaksi. Kan ada interaksi bagaimana penggunaan artificial intelligence antara dosen dan mahasiswa dari segi fenomenologinya. Oke, objektifnya kalau seperti itu, Tapi mungkin lebih objektifnya ke mahasiswa dan dosen harus ada interaksi antara dosen dan mahasiswa itu. oke, pedagogis. Kita boleh tulis mahasiswa dulu mungkin, Pak. Oke, signifikannya itu adalah dari interaksi ini gitu ya Pak. Bentuk pengaruhnya itu apa? Dengan adanya interaksi dan humanisasi, oh ternyata dia meningkatkan kemampuan mahasiswa atau apa gitu Pak. Iya. Untuk meningkatkan menu Hmm. apa Pak? Menu Untuk meningkatkan istilahnya, saya mau menemukan novelnya itu nanti bagaimana mahasiswa itu bisa berinteraksi, seperti ada pelanggaran-pelanggaran etika akademis, kemudian bagaimana mereka bisa melalui etika menggunakan kecerdasan buatan secara etis gitu. oke. Nah, Untuk meningkatkan berarti objektifnya ini boleh kita tambahkan untuk meningkatkan apa ya? em, Kebijaksanaan penggunaan AI itu ya Pak artinya. ya benar 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 pas. Oke, objektifnya di awal kita tambahkan apa ya? Selain kebijaksanaan itu apa ya Pak ya? Sebentar. Ke Etika mungkin ya, etika cocok. Etika. etika. Untuk meningkatkan kalau etika lebih ke etika ya Pak ya? hmm, Tanggung jawab, mungkin tanggung jawab akademis nih. Oke, saya Oke, ini jadi PR nih Pak. Sebentar.
ke kebijaksanaan. Intinya dia harus secara bijak begitu ya dalam menggunakan AI ya Pak ya. Mhm. Secara Oke, kita tulis ini dulu. Untuk meningkatkan aduh saya tadi nemu tadi. Ke kebijaksanaan dulu deh Pak, tulis untuk kebijaksanaan, meningkatkannya dihapus. Meningkatkan dihapus. Untuk meningkatkan dihapus. Enggak, Bos. Iya. Mm-mm. Nah, berikan kata kebijaksanaan mahasiswa, gitu ya, kebijaksanaan mahasiswa dalam penggunaan artificial intelligence AI. Nah, nanti metodenya itu sampai era KB-nya dihapus saja, Pak. Di era KB-nya dihapus. D-nya dihapus. Nah, nanti boleh dituliskan interaksi pedagogis dan humanisasi pendidikan untuk meningkatkan kebijaksanaan mahasiswa dalam penggunaan AI. Nanti kebijaksanaannya ini mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lain, Pak. Barangkali nanti Iya. menemukan, nanti saya juga coba cari lagi. Ya, Jadi, siap. iya, coba saya sampaikan, barangkali menemukan kalimat yang lebih sesuai nih daripada kebijaksanaan. Ya. Oke, kemudian keywordnya interaksi pedagogis, mahasiswa, AI, humanisasi pendidikan, oke, pendidikan tinggi, etika digital. Oke, sip, Bapak. Yang ini sudah pas ya, Bu, yang ini kan untuk signifikannya. Sudah pas untuk meningkatkan. Atau Ya. kebijaksanaannya ini kita ganti dengan etika digital, Pak. Etika digital, nah itu pas mungkin. Ya. Saya mau dari dalam etika digital ya. Etika digital ya, Pak ya. Ya. Etika digital dalam penggunaan AI. Nah, sudah sesuai. Jadi ada Ini etika digitalnya. ini ganti nggak? Ini. Ya, diganti, betul. Etika digital. Oke, sip, Bapak. Sudah sesuai. Jadi sudah Makasih. ada MSO-nya. Enjeh, sama-sama, Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang belum? Pak Kafid, Pak Indra, Bu Rimasari sepertinya belum nggih? Ya, Mbak Aulia, izin Oke, boleh Mbak? boleh. Monggo Ibu share screen. Boleh. Oke. Oke. Sudah tampak ya Mbak Aulia ya? Ya, sudah nampak Ibu. Enjeh. Ya, Menang. ini rencana judul Mbak, Performing Employability, a Phenomenological Study of the Life Experience of Dance Vocational Education Graduate in the Creative Industry. Oke, Tentang terus kelayakan kerja. Heeh. Gimana Mbak? meningkatkan kelayakan kerja. Oke, signifikannya meningkatkan. Tulis dulu Ibu. Ya, signifikannya ini ya berarti ya Mbak. Mening- Sampai ke kerja ya? Atau hanya meningkatkan? meningkatkan dulu saja. Oke. Meningkatkan. Mm-mm. Signifikannya ke sini. Betul. Temuannya itu kajian fenomenologis ya, Bu? Atau apa? Temuannya Hmm. itu. Nah, saya tuh masih belum paham antara objek dan metode. Kalau fenomenologis, kajian fenomenologis ini, kalau menurut saya ini metodenya. Jadi, Temuannya. mm-mm. Ini cara, bukan temuan sih, tapi cara mengkaji sebuah topik ini dengan fenomenologis gitu. Apakah metode itu eh, apa metode ataukah fenomenologis ini objek, Mbak? Oke, jadi metode itu bukan metode. Jadi Eh, metode itu adalah sebuah novelty atau temuannya Ibu yang oh, ditawarkan. Kemudian mm-mm. kalau objek itu, objektif itu adalah sesuatu nih yang dipengaruhi. Mm-mm. Misalkan ternyata dari temuannya Ibu
ada hal yang dipengaruhi nih. Kalau tadi kan contohnya yang dipengaruhi itu adalah Mm-mm. marketing performance-nya, gitu. Sehingga kita bisa dituliskan di bagian objektifnya. Jadi bedanya di situ, Ibu. Oke, Kalau oke, objek oke. itu sesuatu yang dipengaruhi, kalau metode itu dia adalah novelty-nya, temuannya Ibu. Oh, kalau temuannya ini harapannya lulus pendidikan vokasi ini apa namanya layak gitu di bidang industri kreatif gini, Mbak. Oke, layak nggih, Ibu ya. Mm-mm. Berarti objeknya dulu deh yang dipengaruhi dulu adalah Objeknya layakan pendidikan kerja. vokasi. Layakan kerja ya, Mbak ya, objeknya. Kelayakan kerja, lulusan pendidikan vokasi seni tari industri. Sebentar, Ibu. Bentar. Pengalaman hidup lulusan. Nah, metodenya dia adalah cara atau temuan gitu ya. Jadi sebuah Mm-mm. kajian fenomenologi itu boleh kita letakkan di bagian metode dulu. Yang mana, Mbak? Sebuah kajian fenomenologi, Heeh, masukkan ke metode, heeh. kemudian objeknya kelayakan kerja. Oke, kelayakan kerja. Oh, ini. Mm-mm. Mm-mm. Lulusan pendidikan, Mm-mm. lulusan pendidikan vokasi seni tari di industri Di kreatif. industri kreatif. Iya, Heeh. masukkan. Oh, yang pengalaman, mulai dari pengalaman ini, Mbak. Kelayakan kerja. Lulusan dari Eh, lulusan, Ibu. oh, sorry, sorry. Heeh. Lulusan sampai kreatif. Oke, paste. Mm-mm. Nah, nanti boleh dituliskan di bawahnya mungkin enter judul baru ya. Kajian fenomenologi Kajian fenomenologi. sebentar. Untuk meningkatkan gitu, untuk meningkatkan kelayakan kerja, kelayakan kerja lulusan pendidikan vokasi seni tari di industri kreatif. Kalau seperti ini gimana, Ibu? Kajian fenomenologi untuk meningkatkan kelayakan kerja lulusan. Kajian fenomenologi untuk meningkatkan kelayakan kerja lulusan pendidikan seni tari. Ya, boleh, Mbak. Boleh? Oke. Nggih, nggih. Jadi ada signifikannya begitu ya. Kemudian Mm-mm. nanti eh, keywordnya, Keywordnya berarti oke, enter keyword titik dua, kajian fenomenologi, koma, oke, kelayakan kerja. kelayakan kerja, koma, kemudian pendidikan Dan seni seni tari. tari, iya. Lulusan itu enggak ya, Mbak, berarti? Atau Lulusannya lulus dihapus saja dulu. Masuk pendidikan seni tari, industri industri kreatif. kreatif? Oke, nanti boleh ditambahkan lagi, Ibu. Ya, ya, Oke, oke. sementara judulnya demikian dulu. Sekarang gini berarti. Oh Iya, ya, di nanti kalau bahasa Inggris kan? di Inggris kan. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan ke saya lagi. Begitu nggih, Oh Ibu ya, Lestari? oke deh. Siap. Terima kasih ya, Oke, Mbak. siap, sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, Ya. kita lanjut Pak Hafid dan Pak Indra. Apakah ingin menyampaikan terkait judulnya atau sudah cukup? Oke, Pak Hafid. Oke, suara saya terdengar. Bagaimana Pak Hafid? Mohon izin. Suaranya terdengar ya, Pak? Terdengar, terdengar Bapak.
Mohon maaf soalnya saya lagi di jalan nih. Jadi Oh iya iya, nggih nggih. Iya, enggak apa-apa Pak Hafid, nanti eh, boleh by chat kalau mau. Nggih. oke. Eh, Oke, Pak Hafid iya mungkin bentar. lewat chat aja lebih nyaman begitu ya, karena Bapak sedang perjalanan juga. Nggih, sedikit putus-putus Pak Hafid. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, Pak Hafid, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Baik. sebentar saya akan. Nggih, Bapak. Oke. Nanti Pak Hafid mungkin bisa kita lanjut by chat saja karena sinyalnya sepertinya putus-putus, Bapak. Oke, Pak Indra, apakah ingin disampaikan Pak Indra? Oke, oke. Jika belum ada, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dulu seputar judul dan keyword? Sudah cukup jelas? Jadi ada 3 komponen nggih Bapak Ibu. Selalu diingat ada metode signifikan objek. Jadi metode itu adalah temuan, caranya atau novelty-nya. Itu kita letakkan di bagian metode. Kemudian, jadi metode itu jangan diartikan sebagai metode risetnya. Tapi boleh nggak Mbak seandainya temuan kita itu ada di bagian metodenya? Boleh, silakan dimasukkan. Jadi metode itu adalah temuan. Kemudian signifikan itu adalah kontribusi risetnya, bentuk pengaruhnya. Nah, yang terakhir itu adalah objektif, yaitu sesuatu yang dipengaruhi. Jadi mudahnya seperti itu. 3 hal itu harus ada di dalam judul, boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Silahkan gitu ya. Jadi malam hari ini kita sudah menyelesaikan judul dan juga keyword. Besok kita akan masuk ke referensi Bapak Ibu di hari ini hari Jumat nggih. Berarti besok kita masuk hari Senin kalau tidak salah. Sebentar saya cek dulu. Tanggal 4 Agustus nggih. Berarti hari Senin ya Bapak Ibu. Baik, Mbak Aulia. Nanti hari Senin jam setengah 8, jangan lupa bergabung Bapak Ibu. Akan ada tips dan trik cara mencari referensi yang terbaik untuk paper Nah, kita. Gitu. Nanti sekiranya ada yang ditanyakan, Bapak Ibu boleh japri saya, japri Pak Bambang, atau diskusi langsung di dalam grup. Oke? Karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, atau ada? Saya mau tanya Ibu, Boleh? ah, ah. Monggo, Ya, monggo, Bapak. mungkin terkait masalah keyword ya Bu. Kalau di dalam jurnal di Indonesia kan biasanya dia memakai abjad ya, misalnya A, B, C dan D. Kalau di Scopus itu seperti apa Ibu? Oke, untuk keyword di Scopus itu apakah diurutkan berdasarkan abjad? Nah, itu memang eh, apa namanya banyak dari Scopus itu memang kebanyakan diurutkan berdasarkan abjad. Jadi sementara kita urutkan dulu berdasarkan abjad nggih Bapak Ibu. Jadi diurutkan kalau huruf A itu paling depan gitu. Nanti tapi kalau sudah kita temukan jurnal tujuan, kita lihat author guideline-nya. Apa yang diharuskan nih di dalam keyword? Apakah boleh diurutkan berdasarkan abjad? Ataukah ada syarat-syarat lainnya? Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan ketujuh tentang author guideline. Ya, Oke, rekamannya bisa dikasih ya Mbak ya nanti ya. bagaimana Baru ya. Bapak? Rekaman Rekamannya. hari ini nanti dibagikan ya. Dibagikan Bapak maksimal besok nggih Bapak karena Oke. dalam proses pengeditan begitu. Sama-sama, terima kasih. Oke, Baik, terima siap kasih Pak Mbak Sito. Aulia. Nggih, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih, Pak Hafid nanti kita coba. Oh, ada satu lagi nih Bapak Ibu sebelum diakhiri. Mau nanya boleh nggak? Boleh Ibu, monggo. Nggih, kan keyword, nggih. Keyword itu kan biasanya rata-rata 5 minimal apa biasanya 5 yang diminta. Sedangkan kalau misalkan di judul aja itu misalkan cuma 3. Nah, kira-kira eh, apa Tambahannya dari mana? tambahannya itu yang seperti apa? Apakah keyword itu yang bersifat umum atau yang bersifat spesifik gitu?
Oke, tambahannya ya Ibu. Tambahannya itu nanti kira-kira nih dari papernya Ibu, oh ini nanti akan muncul gitu. Nah, jadi dikira-kira kata ini nanti akan muncul di dalam papernya Ibu. Misal terkait modelnya gitu, itu boleh dimasukkan. Jadi nanti tidak hanya kita batasi dengan judul, Bapak Ibu boleh masukkan keyword yang lainnya yang sekiranya akan dibahas di dalam papernya Ibu. Begitu Ibu. Jadi dikira-kira, oh ini nanti akan masuk, cantumkan dulu. Baru nanti kita cut. Misalkan ada 10 nih. Tapi ketika kita sudah punya jurnal tujuan hanya meminta 5, kita cut 5-nya. Jadi seperti itu, Ibu. Oh, jadi anu ya. Sebenarnya keyword itu fungsinya untuk apa sih, Mbak, kalau di jurnal itu? Oke, fungsinya ini. Jadi untuk fungsi keyword itu adalah yang pertama itu adalah Bapak Ibu nanti akan mudah ini untuk menuntun kita dalam pencarian referensi. Nah, pencarian referensi ini ketika sudah dipermudah oleh keyword, maka nanti tentunya dalam penyusunan papernya Bapak Ibu itu juga akan mudah. Jadi menuntun pencarian referensinya Bapak Ibu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, keyword ini nanti bisa ketika Bapak Ibu sudah publish nih ya, sudah publish di Scopus, kemudian orang lain ingin mencari keyword. Nah, ternyata keywordnya itu sesuai dengan papernya Bapak Ibu. Nah, itu akan mempermudah orang lain mensitasi papernya Bapak Ibu. Jadi dua fungsi ini yang akan yang kenapa sih keyword itu penting? Jadi ada dua fungsi tersebut, Ibu. Oke, Ibu? Oh, nggih, Mbak, nggih. Oke, terima kasih Ibu. Oke, satu lagi judul Bapak Ibu dari Pak Hafid. Di sini politik hukum jaminan pemenuhan anggaran pendidikan yang berkeadilan di Indonesia. Metodenya adalah politik hukum. Ya, ini. Signifikannya kontribusinya untuk jaminan ya, kita tambahkan kata untuk jaminan pemenuhan anggaran pendidikan yang berkeadilan. Ini mungkin dikasih titik 2 saja Bapak. Titik 2, studi kasus di Indonesia. Nah, nanti baru kita breakdown ke keywordnya. Breakdown ke keyword, pastekan keyword. Titik 2, paste politik hukum, koma. Lanjut lagi, jaminan pemenuhan anggaran. Jaminan pemenuhan anggaran, koma, anggaran pendidikan misalkan ya, koma, lalu, nah tambahkan lagi nanti kalimat-kalimat lainnya. Jadi seperti ini Bapak untuk judulnya. Oke, Pak Hafid? Oke, Bapak Ibu ada yang ingin di-share kembali? Atau sudah cukup ya? Oke, nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan boleh chat by WA aja Bapak Ibu. Misalkan Mbak, judulnya seperti ini boleh enggak gitu. Kalau enggak nanti boleh kita diskusi di dalam grup WA. Oke Bapak Ibu, terima kasih nggih sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Senin di waktu yang sama, 7:30. Nanti kita akan membahas terkait referensi. Jadi Bapak Ibu silahkan akses akun Rumah Scopusnya Bapak Ibu. Ya, itu penting ya, karena ada materi juga yang sudah disampaikan di akun tersebut. Ada video langsung dari Pak Jo. Nanti supaya ketika Zoom Bapak Ibu lebih mudah untuk berdiskusi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung, Jeh. Sama. Mbak Iya, Ulia mau nanya dulu. Kalau boleh yang nih. grup itu di yang grup webinar online itu, kalau kita Jeh, mau chat boleh grup webinar online. Nggih, grup webinar online 28. 28. 28.A. Iya, 28 Ah ya, poin A. Itu boleh cek ya, di ya, situ. gitu ya, di situ Iya, ya. Ya. betul. Iya. Nanti kalau enggak langsung chat ke saya juga boleh atau Oh, chat ke langsung. Bambang. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu nggih. Saya mohon izin menutup. Sami, sehat Nanti juga ya, Mbak Ulia. ya. Makasih Mbak Lia. Mohon maaf kami banyak salahnya Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Senin. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Anjay, warahmatullahi sehat Ibu, terima selalu. Mbak kasih. Aulia. Siap Selamat Ibu. siang. Nanti ketemu Iya. dengan grup ini. Anjay, siap Ibu. Boleh Matur langsung suwun. live meeting boleh Ibu. Tidak Oke, harus ya. ke main room ya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya.